Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mulai lagi pembelajarannya. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa ya, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, jangan lupa melakukan pembiasaannya. Setelah itu, Ananda siapkan buku-buku serta alat tulisnya ya. Kita mulai belajar. Hari ini kita masuk ke tema 7 mengenai perkembangan teknologi. Apa itu perkembangan teknologi? Apakah Ananda sudah mengetahui apa itu perkembangan teknologi? Perkembangan teknologi adalah suatu proses kegiatan dalam rangka mengembangkan teknologi. Bisa di berbagai macam bidang seperti bahan pangan atau teknologi-teknologi lainnya yang bisa membantu memudahkan kehidupan sehari-hari manusia. Nah, sekarang Ananda lihat subtema 1, pembelajaran 1 mengenai perkembangan teknologi produksi pangan. Hari ini di subtema ini kita akan belajar bagaimana sih perkembangan teknologi pada produksi pangan. Pangan itu apa sih? Nanti kita cari tahu ya. Pangan itu secara singkatnya adalah bahan makanan atau makanan manusia. Nah, lalu kita lanjut ke pembelajaran 1. Nah, sekarang halaman 4 ya, dibukanya halaman 4. Nah, Ananda coba perhatikan lirik lagu Rotiku ya, judulnya itu Rotiku karya A.T. Mahmud. Nah, nanti kita nyanyikan bersama ya. Ananda silakan perhatikan liriknya dan kita nyanyikan bersama. Persegi empat, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Persegi empat, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Nah, sudah dinyanyikan kan tadi? Sekarang Ananda kita perhatikan kembali liriknya. Ibu tampilkan di samping ya. Perhatikan lagi liriknya. Nah, di sini di lagu Rotiku ini ada yang namanya pola irama. Sebetulnya tidak hanya di lagu Rotiku saja, di semua lagu pun terdapat yang namanya pola irama. Apa itu pola irama? Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Atau dengan kata lain, pola irama adalah banyaknya ketukan dalam satu birama. Satu birama itu dalam satu, kalau Ananda lihat nih di samping ada garis-garisnya kan. Nah, satu birama itu satu garis itu. Tuh, bisa jadi kan misalkan kalau di sini kan kalau di buku tidak ada
tulisannya, keterangannya. Kalau yang di samping itu ada keterangannya, itu yang 2/4 atau 3/4 atau 4/4. Biasanya di lirik yang ada not baloknya atau not angkanya itu terdapat ketukan, berapa ketukan dalam satu biramanya. Seperti itu. Nah, setelah Ananda mengetahui itu, apakah Ananda sering nih sarapan atau makan roti atau mengkonsumsi roti? Pasti pernah ya. Nah, Ibu mau nanya nih, jenis makanan apa sih yang Ananda sering makan sehari-hari? Ya, mungkin yang paling sering dimakan itu nasi, lalu mungkin daging ayam atau daging sapi, ada ikan, sayurnya apa? Ada mungkin kangkung, bayam, wortel, ya banyak ya, berbagai macam pasti Ananda selalu mengonsumsi. Dan ingat ya, mengonsumsinya makanan-makanan yang sehat, karena sedang dalam seperti ini kita juga harus menjaga tubuh kita agar tidak mudah atau tidak rentan sakit. Begitu. Nah, selain itu makanan juga ada, selain makanan-makanan yang Ibu sebutkan tadi, ada makanan-makanan yang seperti ada yang di supermarket, misalkan seperti daging sapinya dibentuk seperti menjadi kornet ya, kornet, lalu ikan jadi sarden, atau buah-buahan jadi buah-buahan kaleng. Nah, yang Ibu sebutkan tadi adalah salah satu contoh makanan-makanan yang diproduksi dari teknologi pangan. Selain itu juga ada yang namanya tahu. Tahu juga salah satu produksi bahan teknologi pangan, ataupun tempe juga sama. Apa sih Bu, dari tadi Ibu bilang teknologi pangan, teknologi pangan. Teknologi pangan adalah ilmu yang mempelajari bahan pangan, mulai dari proses setelah panen sampai distribusi. Jadi setelah panen di sini seperti misalkan kacang kedelai tadi dipanen dulu kan sebelumnya, atau makanan yang lain begitu, sampai distribusi itu sampai makanan ini jadi dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Begitu. Pangan atau makanan adalah zat yang dimakan. Pangan itu makanan ya, pangan atau makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Di tema sebelumnya kita juga belajar apa itu energi ya. Tuh, untuk lebih jelasnya sekarang Ananda bisa buka buku temanya halaman 6. Nah, di situ ada teknologi pangan. Temanya, judulnya mengenai teknologi pangan. Nah, sekarang Ananda pause dulu videonya, lalu Ananda baca dengan saksama mengenai teknologi pangan ini. Bacanya dengan suara lantang boleh atau di dalam hati boleh. Namun, ingat ya, Ibu mau mengingatkan untuk membaca dengan suara lantang, jangan lupa menggunakan intonasi suara yang baik dan benar. Jika kalimat yang diakhiri tanda titik, intonasi suara datar. Maksudnya dari awal sampai akhir itu datar. Jika diakhiri dengan tanda titik. Lalu kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suara menurun. Misalnya, apakah kamu sudah makan? Nah, begitu. Lalu kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasi suara agak naik. Misalkan, ayo cepat makan. Nah, kan beda ya, apa? Seperti yang tadi, apakah kamu sudah makan? Atau ayo cepat makan gitu. Lalu kalau yang tadi contoh yang untuk tanda titik, saya sudah makan. Nah, kan beda ya intonasinya seperti itu. Lalu jangan lupa Ananda perhatikan tanda baca nih, yang biasanya Ananda selalu terlupakan nih kalau di kelas nih. Pengalaman sebelum-sebelumnya kalau Ananda disuruh baca itu
masih kurang tepat karena tanda bacanya ditabrak. Maksudnya ditabrak ini tidak diperhatikan gitu. Jadi misalkan kalau ada tanda titik, tanda koma, Anda bacanya terus saja begitu. Nah, tidak begitu ya. Seharusnya jika ada tanda koma, tanda titik, tanda tanya, lalu apalagi tanda seru, itu Ananda perhatikan. Seperti misalkan tanda koma, ada tanda koma nih, artinya Ananda berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Begitu. Lalu jika bertemu tanda titik, Ananda bisa berhenti, kemudian mulai membaca kalimat berikutnya. Tuh ya, coba diperhatikan. Jika ingin membaca dengan suara keras, Ananda harus membaca dengan suara yang lantang dan jelas bisa didengarkan oleh orang lain begitu. Nah, silakan Ananda baca dulu halaman 6-nya ya. Setelah itu kita lanjutkan kembali. Ananda sudah membacanya, pastikan Ananda sudah membacanya ya. Lalu, nah di sini di teks bacaan apa tadi? Teknologi pangan. Apa yang Ananda dapat? Maksudnya bacaan teknologi pangan ini mengenai apa? Ya, menjelaskan mengenai bahan pangan tentunya ya. Bahan pangan yang ada di Indonesia. Di situ disebutkan ada kacang kedelai, jagung, lalu kelapa, itu katanya itu adalah salah satu hasil pertanian. Lalu hasil peternakan itu telur ya, daging, apalagi susu. Itu juga hasil peternakan. Nah, itu salah satu contoh sumber bahan pangan kita. Sebetulnya kan masih banyak ya yang dari peternakan atau dari pertanian. Itu salah satu contohnya saja. Nah, lalu apa lagi? Nih, katanya disebutkan hasil pertanian itu tidak bertahan lama. Ya, bisa jadi maksudnya bisa cepat membusuk jika tidak langsung didistribusikan atau tidak langsung diolah begitu. Malah jadinya kan akan mubazir atau buang-buang ya kalau misalkan kita tidak segera melakukan atau mengolah bahan tersebut. Begitu. Katanya harus diolah di sini, dilakukan dengan teknologi pangan. Nah, diolahnya dengan teknologi pangan katanya. Di sini juga ada penjelasannya mengenai teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Tadi Ibu juga sempat membahasnya sedikit ya. Nah, katanya dengan menggunakan teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru, juga dapat menjaga agar makanan tidak dapat cepat membusuk. Tuh, seperti misalkan kacang kedelai yang diolah menjadi tahu atau tempe, lalu kecap gitu bisa, atau ada juga susu kedelai ya. Gitu. Dan susu sapi bisa diolah menjadi keju atau susu kemasan. Tuh, atau bisa jadi menjadi mentega atau bisa jadi susu bubuk. Itu juga menjadi salah satu teknologi pangan. Tuh, teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Nah, teknologi pangan ini juga katanya sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, khususnya manusia. Nah, informasi apa saja yang tadi Ibu sebutkan kan banyak ya informasi-informasi yang didapat dari bacaan tersebut. Salah satunya informasi bahwa teknologi pangan ini itu bermanfaat sekali untuk kehidupan manusia. Teknologi pangan ini bisa membuat makanan menjadi lebih tahan lama dan bisa disimpan tentunya ya, dan tidak cepat membusuk. Lalu apalagi? Menjaga makanan juga ya, menjaga makanan, lalu
ya menghasilkan makanan baru. Itu salah satunya. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan nih di video mengenai pembuatan tahu berikut ini. Kita simak dulu ya videonya. Kedelai pilihan direndam dalam air semalaman, fams. Kemudian cuci kedelai sampai bersih. Kedelai harus dicuci sampai benar-benar bersih supaya tidak cepat asam. Selanjutnya, kedelai digiling, fams. Proses gilingnya masih tradisional dan manual. Kedelai digiling dengan lempengan batu yang digerakkan dengan tali. Tuas kemudian diputar-putar kayak gini. Hasilnya, kedelai menjadi bubur kedelai. Wah, bapak-bapak di sini strong banget ya. Semangat ya, hitung-hitung olahraga. Fams, batu-batu yang digunakan untuk menggiling kedelai usianya mencapai puluhan tahun. Biasanya sih batu ini bisa bertahan selama 1 generasi. Tapi, batu ini belum pernah diganti sejak ditinggalkan oleh ayahnya. Selanjutnya, bubur kedelai dimasak dalam kuali besar, fams. Kedelai dimasak dengan suhu 70 sampai 80 derajat Celcius. Tapi jangan sampai bubur kedelai mengental ya, fams. Proses masaknya masih dengan tungku kayu, fams, supaya suhu bisa gampang dikontrol. Selanjutnya, kedelai yang dimasak dipindahkan dan disaring ke dalam bak fermentasi. Tujuannya untuk memisahkan ampas kulit dan sari kedelainya. Sisa ampas diperas kemudian dibuang, fams. Biasanya ampas kedelai diambil untuk dimanfaatkan menjadi tempe bungkil. Selanjutnya, sari kedelai ditambah cuka. Kemudian aduk secara perlahan. Untuk proses aduk butuh orang yang ahli, fams. Di rumah produksi ini hanya 4 orang yang bisa melakukan tahapan ini, termasuk bapak ini, fams. Duh, serius banget sih. Proses aduk ini butuh ketelitian, fams. Kalau enggak, tahu yang dibuat bisa gagal tuh. Nah, proses fermentasi cuka bisa menghasilkan endapan atau gumpalan tahu pada bagian dasar. Air sisa fermentasi cuka harus segera dibuang, fams, supaya tahu rasanya nggak asam. Selanjutnya, endapan tahu dicetak dalam bingkai-bingkai kayu yang dialasi kain penyaring. Endapan demi endapan tahu dituang ke dalam bingkai sampai terisi penuh. Kemudian lipat dan tutup kain. Timpa dengan bingkai berikutnya ya. Lalu ulangi proses menuang endapan tahu. Hasilnya, tahu menjadi lebih padat. Selanjutnya, cetakan berisi endapan tahu dimasukkan ke dalam alat tekan, fams. Alat tekannya juga sederhana kok, dibuat dari kayu. Tutup dengan papan dan kunci dengan bambu besar yang dikaitkan dengan besi. Kemudian kaitan besi diberi beban bandulan. Tujuannya sih supaya tekstur tahu padat dan menghilangkan sisa airnya, fams. Kalau sudah tidak ada air yang menetes, cetakan tahu dikeluarkan dari alat tekan. Tahu yang sudah padat tinggal dipotong-potong sesuai bentuknya. Belum selesai. Nah, setelah menyimak videonya, di sini juga ada foto mengenai pembuatan tahu. Nah, pembuatan tahu. Nah, pembuatan tahu ini dari mulai membersihkan kedelai sampai menggiling, lalu ada yang namanya menyaring ampas airnya itu dengan supaya berbentuk menjadi tahu, itu menggunakan saringan. Nah, saringan ini berbentuk persegi panjang. Mungkin ada yang berbentuk persegi panjang, ada yang juga berbentuk persegi. Nih. Sekarang, apakah Ananda tahu apa itu luas permukaan suatu bidang? Kan bentuknya persegi panjang ya. Kita seolah-olah bentuknya persegi panjang. Persegi panjang. Nah, nih misalkan persegi panjang. Nah, seperti yang di samping itu memiliki luas, namanya luas permukaan. Sebetulnya di bukan semester kemarin, maaf. Di tema yang sebelumnya juga kita sudah sedikit membahas mengenai luas permukaan dan juga keliling ya. Hanya saja kemarin kita fokus kepada keliling. Sekarang kita akan belajar mengenai luas permukaan. Jadi, luas permukaan itu adalah jumlah luas yang ditempati permukaan objek. Tuh, bagaimana kita menentukan luas kain yang tadi dengan satuan tidak baku? Kan
Jika kita menggunakan satuan baku itu yaitu menggunakan penggaris. Nah, satuan tidak baku ini seperti tema kemarin, tema sebelumnya, kita menggunakan balok atau kotak-kotak yang akan mengisi ke dalam satuan luas tersebut. Nah, sekarang Ananda lihat perseginya. Persegi panjangnya ada berapa? Ke bawahnya itu ada 2, lalu ke sampingnya ada 4. Nah, bagaimana kita cara menghitung luas permukaannya? Nah, cara menghitungnya kita hitung. Ya, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, lalu ke bawah 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak persegi satuan. Jadi berapa luasnya? Luasnya itu ada 8 kotak persegi satuan. Caranya bagaimana? Ananda tinggal menghitung saja kotak persegi satuan yang mengisi bidang tersebut. Itu. Atau banyaknya satuan yang menutupi daerah yang diukur tersebut. Begitu. Setelah itu, Ananda silahkan mengerjakan tematik subtema 1, pembelajaran 1, halaman dari halaman tadi pangan ya, halaman 7. Itu Ananda tinggal mengerjakan sesuai dengan apa yang Ananda telah baca. Juga halaman 8, di situ ada tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks tentang teknologi pangan. 5 hal yang Ananda ketahui. Apa sih tentang teknologi pangan? Apa sih teknologi pangan itu? Apa manfaatnya teknologi pangan itu? Ananda bisa tuliskan 5 hal ya, 5 hal. Lalu lanjutkan ke halaman 11. Itu Ananda menghitung luas ya, menghitung luas dari setiap gambar. Itu jangan lupa kalau di belakangnya harus menggunakan satuan ya, persegi satuannya jangan lupa ditulis ya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada Ananda yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Juga kepada orang tua, ayah, bunda, atau wali Ananda yang sudah mendampingi Ananda hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tangan tentunya dan kesehatan badan. Terima kasih sekali lagi untuk hari ini. Kita tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.